Kita sekolah udah 12 tahun, ada lagi yang lanjut kuliah 4 tahun. Tapi kenapa banyak yang lulus itu masih nganggur? Jujur ini bakal agak nyentil karena gue sendiri tuh masih SMA. Tapi justru karena itu, gue pengen ngajak kita semua untuk lihat lagi data-datanya dan masalah-masalahnya lebih dalam, agar kita tuh nggak cuma jadi penonton di drama Sarjana Nganggur Season 2025. Menurut data Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka sarjana dari D4 sampai S3 itu tercatat di angka 6,23%. Ya ada sih yang nyebutnya 5,25%. Tapi intinya, ada lebih dari 1 juta orang lulusan sarjana yang nganggur. Ini bukan angka random. Jumlah ini naik 14% dari 2022 sampai 2025. Dan parahnya lagi, ini adalah angka tertinggi di 4 tahun terakhir. Lebih lagi, proporsi di tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, proporsi ini tuh naik. Dari 2023 di angka 9,43%, naik lagi ke 12,21% di tahun 2024. Dan naik lagi, ini paling parah, di 13,89% di 2025. Jadi intinya, makin banyak pengangguran yang ironisnya punya ijazah kuliah gitu. Banyak orang nyalahin kurikulum lama, tapi pemerintah udah menjalankan proyek MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsepnya sih keren, fleksibel, bisa milih mata kuliah di luar jurusan, magang, bikin proyek-proyek bisnis, dan lain-lain. Tapi masalahnya, banyak dosen yang belum siap. Karena apa? Kurangnya pelatihan, kurangnya sumber daya, dan kurangnya literasi digital yang bikin program ini tuh jalan di kertas tapi seret di lapangan. Tujuan MBKM kan sebenarnya untuk menjembatani antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan. Tapi survei bilang masih ada tantangan, insufficient collaboration with industry partners. Akibatnya, mahasiswa tuh jadi nggak dapat pengalaman-pengalaman dunia nyata yang berarti. Padahal kan ini tujuan inti dari MBKM sendiri. Disinilah data dari Apindo dan Asian Development Bank masuk. Memang sih, datanya tuh nggak fresh-fresh banget. Apindo itu dari Economic Roadmap 2024 sampai 2029 dan ADB dari 2021. Tapi kenapa gue masih memilih untuk memakai data-data ini? Karena satu, belum ada update resmi dari pihak-pihak terkait. Dan kedua, pola masalahnya itu masih sama persis di 2025. Apindo menyebut 30% perusahaan di Indonesia kesulitan mencari talenta berkualitas. Lalu di ADB pada 2021 menyebutkan bahwa 68% pemberi kerja di Indonesia merasa lulusan kurang terlatih. Dan di jurnal 2023 menyebutkan bahwa 53%, cuma 53% orang yang bekerja sesuai bidang studi. Ini menunjukkan yang namanya horizontal mismatch. Jujur, gue tuh masih SMA, tapi gue parno ngeliat data-data ini gitu. Kita pasti selalu dikasih tahu mindset, yang penting kuliah, nanti pasti sukses. Tapi ternyata gelar sendiri tuh nggak menjamin kesuksesan gitu. Dan mirisnya lagi, ini bukan masalah nggak ada kerjaan, tapi mismatch. Ada dua tipe. Horizontal mismatch, di mana ilmu yang udah kita pelajari itu nggak kepake di kerjaan yang kita jalani sekarang. Dan vertical mismatch, di mana kerjaan tersebut itu nggak membutuhkan pendidikan setinggi yang udah kita jalani gitu. Bayangin aja, lu udah kuliah akuntan 4 tahun, tapi ujung-ujungnya cuma jadi admin data entry yang cuma kayak basic Excel. Kan lucu. Gue tahu sebagian dari teman-teman semua pasti dia bakal bilang, "Bang, lu kan masih SMA, lu tahu apa sih tentang dunia kerja? Lu kan belum kerja." Justru karena gue masih SMA, gue masih punya waktu buat adaptasi. Terus jadi kita semua bisa milih kuliah yang nggak cuma keren di brosur, tetapi ngasih kita skill yang dibutuhkan oleh industri sekarang. Kalau misalnya udah lulus baru sadar, ya udah telat. Data-data di atas sudah nunjukin tingkat pengangguran sarjana yang naik, perusahaan sulit untuk mencari talenta berkualitas, dan gap di antara dunia pendidikan dengan dunia pekerjaan itu besar gitu. Dan kalau misalnya gap ini kita nggak tutup, ya season 2026 bakal sama aja. Cuma angkanya doang yang beda. Buat teman-teman gue yang masih SMA, kita harus lebih kritis lagi dalam memilih jurusan, cari magang, dan bangun skill di luar kelas yang relevan dengan industri sekarang. Dan bagi teman-teman yang udah lulus ataupun yang masih kuliah, mungkin sekarang waktunya untuk nge-push kampus, untuk connect dengan industri, dan gak cuma bangga dengan ranking ada di brosur.
Dan kalau misalnya kita diam, maka siap-siap, maka kita semua akan jadi angka berikutnya di data tahun 2026. Sekian, dadah.